imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus ketua Masjid An-Nasru beserta para pengurus, imam, dan juga para hadirin Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki malam yang ke 30. Berapa? 20. Mau cepat apa mau lambat? Alhamdulillah memasuki malam 20, tidak terasa. Tinggal 11 atau 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan ini malam merupakan malam-malam terakhir yang disebut Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ashril Awakhir, dan hadis ini bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bersumber hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu istri Rasul. Jadi kalau masalah rumah tangga, yang tahu dalamnya rumah tangga Rasul siapa? Rata-rata istrinya. Orang lain belum tentu tahu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang pertama yang dilakukan Rasul adalah syadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggangnya. Apa makna yang dimaksud dengan syadda mi'zarah? Rasulullah kalau berbuka itu tidak seperti kita umatnya. Kalau kita kan makan ketika mau berbuka udah ngancem nih, ya kan? Di depan kita ada kolak, ada es doger, es kelapa muda, kemudian apa lagi? Makanannya berat-berat, ada nasi padang, sampai nasi uduk, sampai opor ayam, lengkap tuh depan kita. Sehingga ketika pada malam kita di malam 10 terakhir ini akhirnya kekenyangan. Padahal ketika kita makan, maka umatnya Nabi Muhammad itu nahnu naqulu, kita makan hatta najuk, sampai kita lapar. Wa idza akalna lam nashba, apabila kita makan kita enggak sampai kenyang. Tuh ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatnya Imam Muslim. Nahnu qaumun la naqulu hatta najuk, kita umatnya, kaumnya Nabi Muhammad itu, ya, kita tidak akan makan sebelum kita lapar. Jadi paling baik itu kalau makan ketika lapar. Nah bapak-bapak, selama bulan Ramadan, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, nahan lapar, nahan makan, lapar. Tapi ketika bapak makan, nah ini, wa idza akalna lam nashba, apabila kita makan kita tidak terlalu kenyang. Makanya kita bisa bangun malam, sholat sunat tarawih. Ini alhamdulillah yang melaksanakan sholat sunat tarawih di Masjid An-Nasru ada 1000 orang nih. Ada sekitar 1000 orang ada di sini. Lebih, masya Allah. Nah kan ada kemajuan nih, alhamdulillah. Ya, yang dimaksud kemajuan, sapnya maju, kan gitu. Apa yang terjadi di dalam diri kita? Kenapa kita tidak bisa
kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, bisa jadi karena pola makan kita. Makanya Rasulullah syadda mi'zarahu pada asyrul awakhir fi Ramadan. Yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya bisa dengan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Bisa dengan apa? Qama itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa kita lakukan salat sunat tarawih termasuk qiyamul lail, nanti salat sunat tahajud yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di pertengahan malam bertahajudlah kalian. Kita bisa melaksanakan sholat sunat tahajud yang insya Allah nanti biasanya di asyrul awakhir itu imam memimpin sholat sunnah qiyamul lail misalnya, atau sholat sunat tasbih, atau sholat sunat taubah. Kita dirikan malam-malam di bulan Ramadan itu. Jangan sampai kita kosong di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di malam-malam 10 hari terakhir itulah banyak fadilah yang Allah turunkan. Di antaranya terdapat malam Lailatul Qadar. Bapak tahu kapan akan turunnya Lailatul Qadar? Tahu nggak? Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi banyak beberapa riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan isyarat-isyarat malam Lailatul Qadar itu turun. Pertama, dalam hadis Rasul berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, banyak beberapa riwayat yang berkaitan dengan fi lailatil witri, pada malam-malam ganjil, fi asyril awakhir, 10 hari terakhir, diantaranya malam ganjil yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Dikerucutkan lagi fi lailati sab'a wa isyrin, pada malam 27. Tapi itu semua isyarat saja. Yang memastikan adalah Allah. Tapi apakah malam Lailatul Qadar itu turunnya setiap bulan Ramadan? Maka jawabannya iya. Lihat surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalimat anzalnahu itu maknanya adalah mudawamah. Jadi bukan hanya Allah turunkan sekali pada masa Rasulullah saja, tidak. Tapi Allah turunkan setiap di malam bulan Ramadan. Sesungguhnya kami menurunkan Hu-nya itu apa? Hu-nya itu apa? Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada kalimat dhamir muttasil, itu di situ harus kita pahami. Ini dhamirnya kembali kepada siapa? Atau kepada apa? Nah, oleh karena itu makna dari Lailatul Qadar itu ternyata kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar itu disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kaitannya dengan adadus syuhur, bilangan bulan yang jumlahnya itu kalau ditahunkan kurang lebih 83 tahun lamanya kebaikan. Jadi kalau misalnya berbicara tentang Lailatul Qadar, berarti berbicara tentang malam kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di asyrul awakhir jangan sampai kita tidak menghidupkan malam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wa ahya lailahu. Yang kedua, di 10 hari terakhir ini menghidupkan malamnya. Ustadz, kalau saya tidak menghidupkan malam dengan sholat, bolehkah saya dengan tilawatil Quran? Boleh. Baca Al-Quran, Pak, jangan ngerumpi. Di malam 10 hari terakhir Bapak hebat, enggak tidur, jaga masjid. Tapi jaga masjidnya bukan ngaji,
ngerumpi. Itu enggak manfaat. Maka tilawatil Quran, baca Al-Quran. Loh, kok bisa baca Al-Quran bermanfaat? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dan hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Barang siapa yang membaca, makanya bunyi matan hadisnya qara'a, baca Pak, baca. Kalau Al-Quran itu bukan hanya sebagai pajangan di lemari-lemari sampai berdebu, tapi Al-Quran kita baca. Makanya sabda Rasulullah, man qara'a, barang siapa membaca fi kitabillah, di dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, ayat-ayat qauliyah Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Jadi yang baca satu huruf itu, Allah, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan lagi 10. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, wala aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku katakan bahwasanya ketika seseorang membaca alif lam mim itu hanya mendapatkan satu huruf, tidak. Walakin alif harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau Bapak baca nih alif lam mim, dapat berapa huruf? 3. Setiap hurufnya Allah berikan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Berarti hanya alif lam mim 30 kebaikan Allah berikan. Tuh hebatnya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, Bapak sudah khatam belum? Ada yang sudah khatam di sini? Udah berapa juz baca Al-Quran selama awal Ramadan? Alhamdulillah sudah 31 juz Ustaz. 31 juz. Emang Al-Quran berapa juz? 30 juz. Jadi jangan ditambahin Pak, Al-Quran masa 31 juz. Nah, jadi 30 juz. Alhamdulillah Ustaz udah baca, cakep. Kenapa? Karena Al-Quran itu memiliki nilai kebaikan, ibadah, pahala bagi orang yang membacanya. Bahkan Al-Quran menjadi syafi'an, penolong bagi orang yang baca. Jangan dikira Al-Quran itu hanya biasa bacaan, bukan. Al-Quran itu kelak di yaumil qiyamah akan menjadi penolong kita. Maka kita hidupkan malam-malam 10 hari terakhir ini dengan apa? Tilawatil Quran. Ustaz, saya tidak ngaji, tidak sholat, tapi saya selalu berbuat kebaikan dengan memberikan makan orang-orang yang sahur. Kira-kira cakep gak kayak gitu? Cakep. Memberikan orang-orang yang sedang lapar, itu diantara orang yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis ini sahih dan riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Apa bunyinya? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Di antara orang yang dirindukan surga ada 4 golongan Pak. Bapak mudah-mudahan di antara keempat ini. Yang pertama yaitu orang yang selalu baca Al-Quran. Yang kedua orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Ini sahur nih Bapak, malam 10 hari terakhir kasih tuh orang makan sahur, Masya Allah, orang yang dirindukan surga. Dan juga yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kembali lagi, jadi yang kedua, Rasulullah di dalam menghidupkan malamnya dengan cara kebaikan, sholat, baca Quran, atau memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain syadda mi'zarahu ahya lailahu? Yang ketiga, yang terakhir nih, wa ayqadha ahlahu. Yang dilakukan oleh Rasul adalah membangunkan ahlahu, keluarganya.
istrinya dibangunkan. Jadi bapak kalau mau sholat malam nih, di malam 10 hari terakhir jangan egois. Tahu egois? Mau masuk surga sendirian, sholat diem-diem, Allahu Akbar, istrinya molor, anaknya molor, kagak dibangunin. Berarti bapak selaku kepala rumah tangga egois, mau masuk surga sendirian. Bangunin keluarganya, istrinya bangunin, yang beb, bangunin. Untuk apa? Untuk sama-sama menghidupkan malam dengan sholat, dengan ngaji, dengan berbuat kebaikan. Kalau kita mau masuk surga bersama-sama suami istri, maka bangunkan keluarga kita. Tuh, kecuali kalau bapak punya istrinya nggak solehah, dibangunin marah-marah. Bapak, aku kan capek, habis masak, ngapain bangun-bangunin? Galakan istrinya misalnya. Nah, itu istri yang nggak solehah tuh. Bu, kalau dibangunin bapaknya, kira-kira mau kagak? Enggak. Jangan-jangan kebalikannya, justru yang ngebangunin istrinya, bapaknya yang molor. Betul, Bu? Oh, betul katanya. Makanya nih, kebanyakan masuk surga jangan-jangan perempuan nih. Saya punya istri yang bangun duluan, istri saya duluan. Dia udah masak untuk sahur, dia sholat malam, sayanya baru bangun tidur. Masya Allah. Terkadang saya berpikir jangan-jangan masuk surga ini perempuan. Karena apa? Luar biasa. Dia ngurusin anak, dia bangun masak, dia sholat. Masya Allah. Makanya bapak-bapak kalau mau masuk surga bareng istrinya, yuk sama-sama kita saling membangunkan antara istri kepada suami, suami kepada istri. Dan jangan lupa anak-anak merupakan amanah juga dari Allah. Jangan biarkan anak-anak kita tidak melaksanakan ibadah, apalagi tidak melaksanakan puasa Ramadan. Hati-hati. Nih bapak nih pantau anaknya yang remaja, terkadang udah balighah, kemudian dibiarkan enggak puasa Ramadan. Saya sering kalau di tengah jalan naik motor, kemudian di siang hari banyak anak remaja dengan bangganya enggak berpuasa. Tuh kalau kita tanya, ente Islam bukan Islam katanya. Itu bertanggung jawab orang tuanya, Pak. Kelak di yaumil kiamah anak kita akan menjadi aduwwul lakum, musuh bagi kalian kata Allah. Kenapa? Karena anak tidak pernah dididik untuk dekat dengan Allah. Sayangnya kita kamuflase, bohong. Kita kasih motor, kita kasih jajan ratusan ribu per hari. Itu bukan sayang. Tapi kalau kita biarkan anak kita jauh dari Allah, justru kita menjerumuskan dia kepada api neraka. Na'udzubillah. Makanya kalau kita sayang kepada anak kita, yuk tidak ada kata terlambat. Yang sekarang belum puasa Ramadan, anak kita didik. Yang sudah balik untuk berpuasa Ramadan, paksakan, jangan biarkan anak kita jauh dari Allah. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi syafaat juga bagi kita, amin ya rabbal alamin. Nah, 3 yang dilakukan oleh Rasul itulah, yaitu Asyrul Awakhir, di 10 hari terakhir, maka harus kita ikuti. Dan mudah-mudahan ketika kita ikuti, kita bisa ya. Yang pertama tadi apa, Pak? Yang pertama apa? Syadda mi'zarahu. Kita pola makan kita jangan sampai terlalu kenyang. Yang kedua, wa ahya lailahu, hidupkan malam di 10 hari terakhir. Wa ayqadha ahlahu, dan bangunkan keluarga kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan 3 hal ini kita juga bisa melakukannya. Kelak di yaumil kiamah kita bersama keluarga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang membatasi kita, terima kasih dan mohon maaf apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada kita umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa lagi pada episode dan gelombang yang sama di frekuensi 107,7 FM Radio Suara Masjid An-Nasr. Ada radionya ada? Oh, kagak ada ya. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.